Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Kami sering mengatakan likulli syai'in alamatun, segala sesuatu itu pasti punya tanda, punya ciri. Ayatul munafiki salasun, tanda orang munafik ada 3 contoh seperti itu. Sebagaimana nisan Nusantara itu punya ciri. Ini era tahun berapakah, ini era tahun berapakah, itu bisa dideteksi dari guratan-guratan yang ada di nisan tersebut. Ini yang mempunyai skill keahlian meneliti nisan itu Dr. Yasir Arafat. Wah, ini menarik ini. Makanya di sini ini ada tulisan dari beliau. Menurut kami ini suatu ilmu yang sangat menarik sehingga kami mengunggahnya. Jadi Muhammad Salira di tanah Mataram Islam. Jadi jenis kaligrafi lafadz Muhammad digores di berbagai nisan makam era akhir 1700 di Yogyakarta. Jadi 1700 itu sudah ada nisan yang di situ itu digores dengan lafadz ya Muhammad. Berarti 1700 Masehi itu orang Jawa itu sudah masuk Islam. Buktinya ada goresan di dalam nisan itu bertuliskan Muhammad. Namun paling sering ditemukan di nisan makam era 1800-1900. Nah, makanya 1700 itu sudah ada. Tetapi yang masif ya, yang banyak itu menurut Dr. Yasir Arafat ini 1800-1900. Temuan teman-teman penelusuran makam tua di area Pantura menemukannya tergurat di nisan makam tahun yang kurang lebih sama, ya sekitar 1700-an, terus 1800-an, 1900-an yang banyak itu. Memang Kasanah Jawa Islam menyebut ragi hias ini dengan istilah Muhammad Saliro. Ada pula sesepuh yang pernah menyebutnya Muhammad Kaca atau Muhammad Bercemen di dunia Melayu. Kalau tidak salah disebut Muhammad Bertampuk. Jadi ada yang mengatakan tulisan yang ada di nisan itu, yang tulisan Muhammad itu namanya Muhammad Salira. Terus ada yang menyebutkan Muhammad Kaca. Terus kalau Melayu itu namanya menyebutannya Muhammad Bertampuk. Di Yogyakarta dan sekitarnya, nisan-nisan berhias Muhammad Salira ini umumnya tersebar di makam-makam wilayah Kota Gede dan beberapa titik di Kulon Progo, meskipun tidak banyak. Paling banyak di area Kota Gede dan sekitarnya. Itu kalau di Yogyo itu Kota Gede yang paling dominan, paling banyak, yang ada guratannya tulisan Muhammad itu. Ada yang mengaitkan lambang ini sebagai milik tarekat tertentu. Hanya saja sependek pembacaan kami tidak tepat jika dikatakan milik tarekat tertentu. Bisa dicek di kitab atau ajaran awal ketika tarekat itu muncul di tanah asalnya. Apakah lambang Muhammad Salira ini ada dibahas atau dilukis atau digambar. Termasuk bisa dicek pula apakah lambang Muhammad Salira ini menjadi produk kebudayaan pendiri tarekat tersebut yang dapat dilacak melalui peninggalan budaya materialnya. Hemat kami, lambang Muhammad Salira ini lebih pas dikatakan sebagai produk tarekat Jawa atau tarekat lokal. Dalam pembacaan Raden Ronggo Warsito, para wali songo memang memiliki tarekat khusus yang dirancang sejak Sunan Ampel.
Lalu setelah berkembang, diejawantahkan menjadi produk kebudayaan Jawa oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Memang, sependek penelusuran kami, bisa jadi tarikat Jawa itu memiliki persambungan sanad dengan tarikat luar. Bedanya, dalam persambungan itu, ia berkembang membentuk dirinya menjadi suatu tarikat khas Jawa Islam. Satu lagi, kaligrafi ini juga mengandung lafadz Allah. Jadi, ia memuat Muhammad sekaligus Allah. Dari sana pula, dalam riwayat Kasepuhan di Yogyakarta, dapat ditangkap alam pikiran orang Jawa Islam mengenal kemuhammadan dan keallahan atau kekawulaan dan kegustian. Tentu dahi akan mengernyit ketika sudah masuk ke ukoro ini. Jadi jelas pentingnya menjaga nisan sebagaimana yang dipaparkan oleh Dr. Yasir Arafat di atas ya. Tulisan lafadz Allah dan Muhammad Salira yang ada di batu nisan itu di abad sekitar munculnya itu 1700, yang banyak itu 1800, 1900. Ini penting karena apa? Dengan menjaga orisinalitasnya, kita bisa mendeteksi itu di era-era keberapa, abad keberapa, nanti kan ketemu. Ini sangat berbahaya seumpama nisan-nisan yang sepuh seperti makamnya Sunan Muria yang nisannya sudah diganti baru ya, nisan model kekinian itu tidak bisa dideteksi. Asal mulanya itu kapan, ini akan kehilangan jati diri. Nah ini kan sangat berbahaya toh. Nah ini akan mempengaruhi sejarah bangsa kita yang akan datang. Pada saat generasi muda kita ini kehilangan contoh nisan ya yang bertuliskan Muhammad itu bisa terdeteksi sekitar munculnya 1700-an, terus masifnya itu 1800, 1900-an. Nah ini kalau model-model ukiran dengan bentuk-bentuk seperti itu sudah tidak ada, diganti dengan nisan yang baru, tentu kita akan kehilangan jejak. Ini sangat berbahaya. Makanya pentingnya menjaga situs-situs budaya Nusantara di sini untuk menjaga agar supaya generasi muda kita yang akan datang ini tidak akan kepaten obor, saudara-saudaraku. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.